Baik, sebelumnya Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita semua di sini bisa berkumpul lagi setelah kemarin masa libur 2 hari. Kita bisa sekolah lagi ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu di sini ya akan memaparkan yaitu materi tentang pelajaran sirah ya, sirah nabawiyah. Tapi sebelumnya nih, coba Ibu mau periksa kalian dulu sebelumnya. Berdiri semuanya, berdiri. Dilihat bajunya udah rapi apa belum? Sok yang belum rapi, rapihin dulu. Dah. Dah rapi? Bukunya udah dikeluarin? Ya, bagus. Yang udah, sekarang duduk, sok duduk. Duduk lagi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sekarang berdoa dulu. Sok, berdoa. Mulai. 1, 2, 3. Before we study, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah baca doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya kita absen dulu ya. Ada yang tahu gak sekarang tanggal berapa? 5, 6, Tanggal 6 ya, 6 Oktober 2025. Yang dipanggil namanya acung tangan, bilang hadir. Abdurrahman, Abrizam, Ahza, Aira, Albi, Andi, Anissa Kirana, Arsy Salsabila, Arvino, Azka, Haikal, Naya, Lovia, Padlan, Genta, Zainur Rofi, Zulpadli, Radika, sakit, Naura Sahda, Nawa Azni, Nilam, Nimas, Said Ibrahim. Nah, alhamdulillah yang gak sekolah cuma satu orang ya, Abi, dia itu sakit. Nah, untuk sekarang kita langsung ke pembahasan materi nih ya. Sok dibuka bukunya sekarang, masuk ke bab bab 3 halaman 20, dibuka halaman 20. Dah. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, materi sebelumnya tentang apa? Tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Ya, itu ya. Dan setelah kita mempelajari tentang Isra Mi'raj, yang mana oleh-oleh atau perolehan perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Sholat. Iya betul, sholat 5 waktu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 3. Dibuka halaman 20 udah? Ya, kita belajar tentang Rasulullah SAW mendakwahi para kabilah ya. Yang mana di dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW berdakwah nih ya. Yang mana di dalamnya nanti akan ada tokoh yang menerima dakwah Rasulullah dan yang menolak Rasulullah SAW, dan yang menolak dakwahnya Rasulullah SAW ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, ada tayangan video ya yang menjelaskan tentang bagaimana dakwahnya Rasulullah. Power on. Bluetooth mode.
Sambil dilihat, sambil disimak juga ya, dibaca tuh ada bacaannya. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Dah. Gimana videonya, seru gak? Kebaca gak? Enggak ya, terlalu cepet. Ya udah. Sekarang Ibu jelasin dulu nih secara singkat apa maksud dari video tadi ya. Dari awal ya. Dari awal sampai akhir. Nah, jadi dari video yang barusan kalian lihat itu merupakan yang pertama itu apa? Nabi mendapatkan wahyu yang pertama ya. Apa coba isinya wahyu yang pertama? Ya, betul. Al-Alaq 1 sampai 5 hafal gak? Coba baca bareng-bareng. Sadaqallahul azim. Nah, jadi itu wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai. Tapi wahyu pertama Allah belum memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah ya. Di wahyu yang kedua baru Allah menurunkan surah Al-Mudaththir ayat betul ya. Di wahyu kedua yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, di sana Nabi baru diperintah untuk berdakwah ke seluruh jajaran kota Mekah ya. Tapi nih, pada saat berdakwah Nabi yang pertama itu tidak secara terang-terangan, tidak langsung gitu turun ke lapangan, langsung berdakwah gitu ya di depan pada semuanya masyarakat atau kaum Mekah ya. Enggak. Di sana Nabi berdakwah secara sembunyi ya. Di rumah siapa? Ada yang tahu? Arkom bir Abil Arkom ya. Dakwahnya secara sembunyi dulu di sana. Karena kenapa? Takut ya kalau misalkan Nabi disuruh langsung terjun gitu ke lapangan. Ada yang menerima atau tidak ya. Nah, setelah itu Nabi baru nih dakwah secara terang-terangan ya. Setelah secara sembunyi-sembunyi kata Allah memerintahkan fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Nah, kata Allah, udah sekarang dakwahnya secara terang-terangan aja ya. Di sana Nabi langsung dakwah nih kepada kaum Mekah ya, ada kaum Quraisy juga. Tetapi di sana masyarakat Mekah ada yang menerima, ada yang tidak. Contoh yang tidak menerima siapa? Abu Lahab ya. Siapa itu Abu Lahab? Betul, paman Rasulullah. Nah, kan Abu Lahab paman Rasulullah ya, tapi nolak dakwahnya Rasul, nggak mau diajak dalam kebaikan sama Rasul ya. Tapi ada orang yang menerima juga ya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Terus istrinya juga ya. Istrinya dan beberapa sahabat Nabi yang mengikuti ajaran Rasul, menerima dakwahnya ya. Bisa disebut apa coba tadi? Kalau misalkan yang merhatikan pasti tahu. Betul, as-sabiqunal awwalun. Apa artinya? Orang yang orang yang pertama masuk Islam ya. Nah, jadi itu. Tetapi, nah secara dakwah terang-terangan ada yang menolak, ada yang menerima juga. Di sana kaum Quraisy, Nabi Muhammad mendapatkan beberapa tantangan ya. Sebagaimana kaum Quraisy tidak suka nih Nabi melaksanakan dakwah ya. Ada yang
melemparnya dengan kotoran unta ya. Iya, ada yang melemparnya dengan batu ya, macam-macam saking gak sukanya kepada baginda Nabi ya. Tapi di sana Rasulullah tidak putus asa sampai Abu Thalib juga menawarkan hartanya ya, semuanya tahta diberikan kepada Nabi untuk membujuk supaya tidak menyebarkan dakwah lagi. Tapi di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak ya. Sehingga andaikan matahari disimpan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, Rasulullah tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah, kata Rasulullah seperti itu. Akhirnya apa? Happy ending ya. Rasulullah berhasil menaklukkan kaum Quraisy ya. Akhirnya kaum Quraisy itu pada masuk Islam ya, dengan dengan dakwah Rasulullah. Di sana Rasulullah tidak putus asa dan akhirnya sukses membawa dari zaman jahiliyah ke zaman Islam ya, benar, pada masuk Islam ya di sana, alhamdulillah, dengan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu singkatnya dari video yang tadi kalian dilihat itu ya. Nah, sekarang kita ke materi juga nih. Di sini materinya tentang mendakwahi para kabilah ya. Ada tokoh yang menolak dan yang menerima. Coba siapa aja tadi yang menolak? Abu Lahab. Dan di buku ada nih satu lagi, Bahira bin Firas ya betul. Dan di yang kaum tokoh yang menerimanya siapa? Dan iya betul, itu tokoh yang menerima ya, menerima dakwah Nabi. Nah, setelah itu di sini ada nih surah di halaman 22. Buka halaman 22. Surah Fussilat ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Sok. Ta'ud dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya betul. Shadaqallahul azim. Siapa yang mau baca artinya? Aku. Coba, Baim. Dulu. Siapakah yang lebih baik perkataannya kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersalah. Ya betul. Nah, itu merupakan arti dari surah Fussilat ayat 33 ya. Selanjutnya kita Ibu nih akan memberikan kalian satu lembar kertas yang mana nanti kalian akan menjodohkan. Di sini kan tadi udah kita belajar materi tokoh yang menerima dan menolak. Di sini kalian menjodohkan nih tokoh yang menolak siapa, yang menerima siapa. Nanti kalian kasih panah aja ya ke tokoh-tokohnya. Misalkan kalau penjelasan tentang ini tentang siapa ya gitu. Ngerti gak? Ngerti ya. Nanti dikasih
Garis aja. Satu orang satu ya, dikumpulkan sekarang setelah ini. Ke belakang, sorry. Ke belakang ya. Ke belakang dulu. Ke belakang. Ya, boleh. Hei. Astaga. Ke belakang. Satu lagi ke belakang. Kalian isi dulu nama sama kelasnya ya. Udah itu kalian pilih nih. Jodohkan mana yang tokoh ini. Kenapa tuh kamu teh bawa pensil? Tadi belum. Dah. Yang udah selesai? Kumpulin ke depan. Dah. Ibu kasih waktu ya buat ngerjakannya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya gitu betul. Dah. Dah. Udah. Udah. Ya, dibaca dulu itunya, baru dicocokkan. Nah. Ada di buku nih tentang tokoh ini bagaimana. Tokoh ini gimana? Ada di buku ya. Udah belum? Sok dibaca dulu aja sambil dibaca. Sangat bagus atuh. Udah. Udah ya. Sok yang udah kumpulin ke depan. Yang belum selesai sini. Dah.
Siapa yang belum? Ke depan. Udah. Nah, yang udah selesai nih, kita bagi kelompok 1, 2 ya, 3, 4, 5. Dah, duduk. Dah. Kita bagi kelompok. Setelah itu kalian nih coba di buku ditentukan nanti ada satu orang yang maju ke depan berpendapat bahwa ada tokoh yang menerima dan yang menolak. Ya, dijelaskan. Misalkan nih tokoh yang menolak ada Abu Lahab. Kenapa menolak? Nanti ke depan satu orang. Perwakilan aja Ahwat sama Iwan satu orang. Ayo, berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Nanti perwakilannya satu orang ke depan. Ya, ya semua. Ya, milih satu orang nanti ke depan. Satu kelompok satu orang ya. Iya, 4 orang. Ayo, ada yang mau maju pertama siapa? Iya, di kelompok ini. Tentang yang menolak dan yang menerima tadi. Ayo, siapa ada yang mau maju ke depan? Siapa coba? Ayo belajar, berani. Maju ke depan ya. Ayo, jangan tunjuk-tunjuk temennya, jangan. Kemauan sendiri sok. Kan tadi Ibu udah jelasin nih mana tokoh yang menerima, mana tokoh yang menolak, ya. Kalian tinggal jelasin di depan. Iya. Sok siapa yang mau ke depan? Pak Im? Azka? Gak ada yang mau ke depan? Ayo Abdul. Udah. Siapa? Ayo Ibu hitung sampai 3. Ibu hitung sampai 3 ya. Gak boleh tunjuk-tunjuk, gak boleh. Gak boleh gitu. Siapa? Ada yang mau ke depan? Masa gak berani? Ayo dong. Gak ada yang mau ke depan? Ya udah nih, Ibu hitung sampai 5. 1. Dua. Gak ada perwakilannya. Ayo, Bayu gak apa-apa.
Mau ibu tunjuk? Tunjuk ya. Ayo coba Baim perwakilannya. Aku mau itu Gak ada yang mau? Kan ibu barusan suruh diskusi dulu ya. Siapa yang menerima? Coba satu aja, pilih salah satunya aja yang menerima atau yang menolak. Sok. Ya sok sini ke depan. yang menerima aja. Ya sok sini, Naura. Arsi. Yang menolak siapa? Awat ada yang mau? Ayo sini. Lama. Ibu kasih waktu nih 1 menit buat berani ke depan. Iya boleh. Sini. Ayo sini Baim. Ayo. Cerita tentang Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Sini. Ya gak apa-apa. Ayo Baim. Bahira satu aja, Abu Lahab aja sini. Ayo assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ini temennya. Saya di sini akan menjelaskan siapa yang menolak dakwah Rasulullah. ya duduk. Yang pertama ada Abu Lahab. Ya, siapa itu Abu Lahab? Gak boleh berisik, yang lainnya perhatikan. Siapa itu Abu Lahab, Baim? Siapa itu Abu Lahab? Paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menolak? Iya, karena tidak setuju. Karena dia benci ya. Ya, benci terhadap Rasulullah. Terus siapa lagi coba yang menolak? Bahira bin Firas. Iya, Bahira bin Firas. Kalau yang menerima? Tahu gak? Suhaib. Siapa? Iyas bin Muas. Iya. Muad. Muas. Ya. Ya, satu lagi siapa tadi? Suhaib bin Samit. Suhaid Bin Samit. bin Samit. Ya, tepuk tangan. Ya, perwakilan dari Ikhwan ya. Udah ada sekarang dari Ahwat nih. Siapa? Ayo. Iya, gak apa-apa, gak mau mah yang mau aja. Siapa? Perwakilannya ada gak? Siapa yang mau? Kalau gak ada, ibu tutup nih. Ayo perwakilannya, Naya. Nawa. Nah, udah. Kalau gak ada, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, udah. Kalian berarti belum berani nih buat maju ke depan. Ya, jangankan memberanikan diri, ditunjuk-tunjuk aja ya. Belum mau. Gak apa-apa, ibu gak akan itu maksa kalian. Nah, sekarang nih. Karena kita pembelajarannya sudah sampai ya di materi pembelajaran tentang dakwah Rasulullah. Sekarang kita nih setelah diskusi dan menyampaikan pendapatnya, kita simpulkan dari awal sampai akhir nih bahwa materi kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Dakwah Rasulullah
kepada para kabilah, yang mana tentang dakwah Rasulullah ini ada tokoh yang menerima dan yang menolak. Siapa aja yang menerima? Yang menerima Suaid dan betul. Yang menolak siapa? Ya, betul ya. Mudah-mudahan nih dari pembelajaran kita pada hari ini kita bisa mendapat pelajaran ya, bahwa kita kalau misalkan bersungguh-sungguh nih dalam berusaha pasti berhasil. Kayak Rasulullah nih berdakwah, awalnya Rasulullah ada yang menolak, ada yang menerima ya dakwahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak putus asa ya, terus-terusan berdakwah yang akhirnya menuai kesuksesan ya pada masuk Islam. Kita kalau misalkan belajar, kita gak boleh putus asa karena kita gak bisa nih. Kita udah belajar tapi gak bisa, kita gak boleh putus asa ya. Kita harus terus-terusan berusaha. Kalau misalkan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kita akan berhasil ya. Manjada wajada. Betul, barang siapa yang bersungguh-sungguh, kita akan berhasil. Nah, di samping itu kita juga harus bersabar nih ngadepinnya, menahan kantuk nih. Sekarang nih udah jam berapa? Jam 11 ya. Yang biasanya kalau misalkan hari libur kita di rumah tiduran atau main-main, kita sekarang belajar ya. Kita harus bisa menahan hawa kantuk ya, ngantuknya, hawa nafsu kita buat tiduran ya. Kita harus ditahan itu tuh hawa nafsu ya. Nah, sekarang Ibu untuk materi selanjutnya berarti nanti kita akan belajar tentang kaum Yahudi dan kabilah Khazraj ya. Nah, setelah itu Ibu akan ngasih PR nih ke kalian. PR-nya apa? PR-nya kalian membaca surah Fussilat ayat 33 yang ada di halaman 22. Nanti di PM, voice note, WA ya. Nanti dikirim langsung ke Ibu ya. Ngerti? Ngerti gak? Ya. Apa PR-nya coba? Ya, betul. Membaca surah Fussilat ayat 33 di voice note kan, di japri ke WA Ibu ya. Nanti kan di rumah ya, di rumah bisa sambil dibaca ininya, sambil dilihat ya. Jangan dulu bilang nggak bisa karena kita belum berusaha ya. Makasih. Jangan dulu bilang nggak bisa. Ya, sama artinya karena kita belum kan ya. Nah, setelah itu sebelum ditutup nih, Ibu mau kalian berdiri dulu semuanya, berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Berdiri. Madep ke depan ke Ibu. Di bangkunya aja, Soliha di bangkunya aja. Pegang pundak teman kalian. Sok. Pegang pundak teman kalian. Ke depan ke sini. Ke depan ke sini, ke Ibu ke sana. Udah, gak boleh berisik. Ibu bilang gak boleh berisik. Setelah itu, say, astagfirullah. Pijit pundaknya. Yang benar.
balik kanan, balik kanan. Ya Allah, astagfirullah, gak boleh gitu dong. Ih, kebiasaan. Dipijit-pijit lagi. Ya astagfirullah, itu lagi di video. Udah aja, udah. Duduk. Udah ya, udah. Itu buat refleksi kalian aja ya setelah pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajarannya dari awal sampai akhir kita semua diberikan pemahaman ya. Coba sekali lagi, tadi belajar tentang apa? Dakwah Rasulullah. Di dalamnya menjelaskan tentang apa? Ada tokoh yang menerima siapa? Ya betul, yang menolak? Ya mungkin pembelajaran ya dari awal sampai akhir dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman dan setelah menahan rasa kantuk ini kita semua mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ditutup baca doa terlebih dahulu. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar. Satu, baca doa pulang gimana? Baca doa kafaratul majlis aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.